Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mengantar pengetahuan dasar tentang transformasi Laplace. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mengaplikasikan transformasi Laplace dalam menyelesaikan masalah nilai awal, yang mana di dalam masalah nilai awal itu memuat bentuk persamaan diferensial, lalu diketahui beberapa nilai awalnya. Seperti ini contohnya. Ya, akan tapi sebelum kita ke contoh, kita akan pelajari dulu bagaimana transformasi Laplace bekerja dalam menyelesaikan masalah nilai awal. Maksudnya prinsip kerjanya, ya, bagaimana cara kerja, prinsip kerja transformasi Laplace ini dalam menyelesaikan masalah nilai awal. Ya, saya langsung lompat ke sini ya. Prinsip dasar dari penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace adalah kita mengubah persamaan awal ke persamaan pembantu. Persamaan awal itu berbentuk persamaan diferensial yang di dalamnya itu memuat turunan-turunan. Ya, lalu kita ubah ke persamaan pembantu, yaitu berbentuk aljabar biasa, sudah tidak memuat turunan-turunan. Nah, kita mengubahnya ini dengan menggunakan transformasi Laplace. Nah, setelah itu kita menyelesaikan persamaan dalam transformasi Laplace menggunakan sifat-sifat transformasi Laplace dan nilai awal yang diberikan. Nah, selanjutnya, kenakan inverse transformasi Laplace untuk mendapatkan kembali persamaan dalam variabel awal. Nah, untuk penjabaran ini kita bisa lihat bentuk diagram panahnya, ya, seperti ini. Masalah yang sedang kita hadapi, misalnya kita ada permasalahan tentang masalah nilai awal, yaitu berbentuk persamaan diferensial, ya, yang diketahui beberapa nilai awalnya. Nah, lalu kita butuh untuk mendapatkan solusi. Nah, kalau langsung ke sini, ke solusi masalah nilai awal, itu tidak mudah untuk mendapatkan solusinya karena masih memuat turunan-turunan. Ya, nah selanjutnya di sini kita ubah metodenya, ya, tidak langsung mendapatkan solusinya, tapi kita ubah dulu menjadi dari masalah nilai awal, kita ubah bentuknya menjadi masalah aljabar biasa dengan menggunakan transformasi Laplace. Nah, selanjutnya kalau sudah dalam bentuk masalah aljabar, ya, lalu kita tinggal cari solusinya, ya. Ini tentu akan lebih mudah kita lakukan saat kita menyelesaikan masalah aljabar daripada masalah yang masih memuat turunan atau persamaan diferensial, ya. Jadi di sini solusinya seperti biasa saat teman-teman menyelesaikan masalah aljabar, ya. Lalu setelah kita mendapatkan solusi, karena di sini solusinya masih dalam bentuk masalah aljabar, ini kan hanya pembantu saja, ya, alat bantu kita. Jadi kita perlu kembalikan lagi ke dalam variabel awal, ya. Nah, oleh karena itu di sini kita perlu mencari inverse transformasi Laplace dari aljabar ini. Lalu saat kita sudah mendapatkan inverse-nya, berarti sudah kembali ke dalam bentuk masalah nilai awal yang sebelumnya kita mau cari. Jadi disinilah letak goal kita, tujuan kita mendapatkan solusi masalah nilai awal. Ya, jadi seperti ini kurang lebih penjelasannya, walaupun kesannya ini caranya lebih panjang, ya, karena harus muter dulu seperti ini, tapi ini lebih mudah kita lakukan daripada yang langsung ke sini tapi
dari masalah nilai awal langsung ke solusinya ya, tapi dengan cara yang lebih rumit gitu ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Oke, setidaknya dari sini teman-teman ada gambaran, kita langsung ke contoh ya, bagaimana menyelesaikan masalah nilai awal dengan menggunakan transformasi Laplace. Ya, misal ada contoh 5.8 ya. Misal terdapat masalah nilai awal 5.2 ya, berbentuk seperti ini. Kalau sebelumnya ya, sebelum kita mengenal transformasi Laplace, cara penyelesaiannya yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah kita perlu mengklasifikasikan terlebih dahulu ya, ini masuk ke dalam jenis persamaan diferensial apa ya, apakah orde 1, orde tinggi ya. Kalau ini orde tinggi berarti apakah homogen atau non homogen dan seterusnya ya, karena nanti beda klasifikasi, beda cara penyelesaiannya. Nah, untuk yang saat ini metode yang kita gunakan transformasi Laplace itu tidak perlu kita klasifikasikan ya, bisa langsung kita ubah ya, langsung kita ubah ke dalam bentuk transformasi Laplace-nya ya. Oke, bagaimana cara merubahnya? Di sini kita tulis dulu ya. Misal dalam yang awalnya bentuknya seperti ini, dalam bentuk notasi Leibniz turunannya ya, kita ubah misal ke dalam bentuk turunannya dalam bentuk aksen ya, lalu kita sederhanakan ya, karena kita lihat di sini koefisiennya itu semuanya bilangan genap ya, jadi bisa kita bagi 2 untuk kedua ruas, jadinya diperoleh bentuk yang lebih sederhana. Jadinya ini Y double aksen plus Y aksen min 2Y sama dengan ya seperti ini ya. Jadi saat kita mau merubah ke dalam bentuk transformasi Laplace itu jadi lebih sederhana bentuknya, boleh dilakukan seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah dalam bentuk yang sederhana ini, kita akan mengenakan transformasi Laplace pada kedua ruas ya. Ini yang untuk yang 3 cos 3T min 11 sin 3T memang sengaja kita ubah, pindah ke ruas kanan agar lebih terlihat saja mana yang memuat Y maupun turunan-turunannya dan yang tidak. Di sini untuk yang memuat Y dan turunan-turunannya kita letakkan di ruas kiri ya, lalu yang sebelah kanan itu yang tidak memuat variabel Y maupun turunan-turunannya gitu ya. Oke, selanjutnya kita dalam mengenakan transformasi Laplace mungkin kita tulis dulu notasinya ya, tidak langsung kita ubah biar lebih jelas bentuknya. Jadi di sini transformasi Laplace dari Y aksen double aksen plus transformasi Laplace dari Y aksen min 2 ya. Di sini kita langsung bisa menggunakan sifat linier dari transformasi Laplace ya, 2-nya bisa kita keluarkan, jadinya negatif 2 transformasi Laplace dari Y sama dengan ya transformasi Laplace dari ini 3 cos 3T min 11 sin 3T yang mana ini tidak memuat variabel Y maupun turunan-turunannya. Nah, selanjutnya baru kita akan cari bentuk transformasi Laplace-nya ya. Di sini berarti untuk yang pertama kita perlu mencari transformasi Laplace dari Y double aksen atau turunan kedua Y. Nah, di sini untuk mempermudah kita tidak perlu mencari bentuk transformasi Laplace dari fungsi ini dengan menggunakan definisi, nanti panjang, teman-teman harus menggunakan integral ya. Nah, di sini kita bisa langsung gunakan sifat-sifat yang kemarin sudah kita pelajari. Coba ya kita buka kembali. Berarti di sini yang mau kita cari transformasi Laplace dari turunan kedua maupun turunan pertama. Berarti kita akan cari sifat yang memuat turunan
transformasi Laplace dari turunan suatu fungsi. Ya, ini ya untuk sifat-sifatnya. Kita ingat kembali ada berapa sifat. Berarti di sini yang akan kita cari, yang akan kita gunakan adalah yang D, transformasi Laplace dari derivatif atau turunan. Ya, di sini transformasi Laplace dari turunan ke n, ya, dari fungsi f adalah sebagai berikut, ya. S pangkat n transformasi Laplace dari ft dikurangi S pangkat n-1 f0 min S pangkat n-2 kali f aksen 0 dan seterusnya. Nah, di sini berarti yang mau kita cari adalah transformasi Laplace dari n sama dengan 2 dan n sama dengan 1. Ya, oke, coba kita tuliskan. Ya, bisa saya tuliskan seperti ini ya. Ini kita mau mencari transformasi Laplace dari turunan kedua Y, ya, atau Y double aksen sama dengan, berarti di sini n-nya kita substitusikan 2, lalu transformasi Laplace dari Y, ya. Di sini variabel t-nya tidak saya tuliskan, tidak masalah ya. Lalu dikurangi S, karena 2 dikurangi 1 itu berarti S pangkat 1 dikali, di sini bukan transformasi Laplace lagi ya, tapi Y biasa ya. Y, kemudian karena di sini T-nya kita substitusikan sama dengan 0, jadi perlu kita tulis ya. Y dalam kurung 0 ya, dikurangi, lalu di sini dikurangi 1 lagi S-nya, jadinya S pangkat 0, jadinya 1, bisa kita hapus ya, karena dikali 1 berarti tidak mempengaruhi ya di sini. Lalu Y aksen atau turunan pertama Y substitusikan T-nya sama dengan 0. Sudah sampai di situ aja, karena sudah habis S-nya ya, tidak ada S pangkat negatif ya. Jadi saat kita mau mencari turunan dari transformasi Laplace dari turunan, kita akan terhenti saat S-nya sudah pangkat 0 ya. Kalau S-nya belum pangkat 0 ya berarti perlu kita cari terus ya, dikurangi turunan ke 1, turunan kedua, turunan ketiga dan seterusnya sampai nanti S-nya pangkat 0. Oke, seperti itu. Lalu di sini kita ubah bentuknya S kuadrat ya. Di sini kita ingat kembali definisi, pada bentuk definisi itu akan ada bentuknya yang menggunakan huruf besar ya. Transformasi Laplace dari fungsi f ya itu sama dengan f besar ya. Ini berarti transformasi Laplace dari fungsi f kecil ya, tapi dalam variabelnya s, sudah tidak dalam bentuk t lagi. Nah, ini analog ya. Di sini untuk mempermudah kita dalam penulisan ya, di sini untuk transformasi Laplace dari fungsi atau variabel y ya, di sini kita tuliskan dalam huruf Y besar. Jadi Y besar ini maksudnya adalah transformasi Laplace dari variabel Y. Ya, di sini walaupun tidak saya tulis ya, tapi di sini karena transformasi Laplace jadi seharusnya ini dalam variabel S. Seperti itu ya. Lalu di sini yang ke belakangnya sama, tidak masalah ya. Ini berarti bentuk transformasi Laplace dari turunan kedua Y. Lalu kita mau cari transformasi Laplace dari turunan pertama Y, caranya analog. Berarti di sini n-nya pangkat 1 ya. S kali transformasi Laplace Y dikurangi S pangkat 0 ya. Lalu Y kali Y, T-nya kita substitusikan sama dengan 0, jadi Y0 ya. Lalu di sini kita ubah simbolnya saja, transformasi Laplace Y ini menjadi menggunakan huruf Y besar ya, SY min Y0 ya. Jadi di sini tinggal kita substitusikan ke MNA tadi. Kita kembali ke contoh ya, maaf ini bertumpukan tapi nggak masalah ya, yang kita perhatikan yang ini. Jadi di sini transformasi Laplace dari Y double aksen adalah ini ya, sudah sesuai dengan sifat transformasi Laplace ya, kita sudah gunakan sama ya. Lalu plus ini turunan transformasi Laplace dari turunan pertama adalah ini
Ya, sudah sesuai. Lalu dikurangi 2. Di sini transformasi Laplace Y ya tinggal kita ganti saja ya simbolnya jadi Y besar. Ya. Jadi yang Y, yang huruf Y besar ini maksudnya adalah transformasi Laplace dari variabel Y, tapi yang untuk Y kecil, huruf Y kecil ini masih variabel Y biasa, bukan transformasi Laplace. Ya, jadi berbeda. Teman-teman hati-hati dalam nanti kalau menulisnya menggunakan pena, ya jadi bedakan Y-nya itu ada yang menggunakan huruf besar dan ada yang menggunakan huruf kecil, ini beda makna. Itu ya. Nah, lalu di sini untuk ruas kanannya kita bisa gunakan sifat-sifat transformasi Laplace yang lain ya. Di sini menggunakan sifat linear, 3-nya keluar, 11-nya keluar ya. Jadinya 3 transformasi Laplace cos 3t min 11 transformasi Laplace dari sin 3t. Nah, di sini itu sudah pernah kita pelajari ya. Kita bisa menggunakan tabel bagaimana menentukan transformasi Laplace dari cos 3t dan sin 3t. Ya. Ya, ini tabelnya. Ya, berarti di sini dari sini ya, kita mau cari transformasi Laplace-nya berarti dari kiri ke kanan. Berarti kita bisa gunakan baris nomor 5 dan 6 ini. Sin 3t berarti 3 per S kuadrat plus 9 ya. Lalu untuk cos 3t berarti transformasi Laplace-nya adalah S per S kuadrat plus 9. Ya, kita lihat, kita kembali ke contoh tadi. Ya, sudah ya, sesuai ya dengan tabel tadi. Lalu untuk yang ruas kiri ini kita tinggal menyederhanakan bentuk aljabar seperti biasa ya. Sebelumnya di sini kita masukkan dulu nilai dari Y0 dan Y aksen 0-nya. Untuk Y0 di sini diketahui Y0-nya sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 6. Jadi di sini kita substitusikan 0 dan 6. Lalu diperoleh bentuk seperti ini. Ya, lalu dari sini kan lebih mudah ya nampak ya. Kita sudah tidak bermain dengan turunan-turunan. Kita bermainnya dengan bentuk aljabar. Tinggal dikurangi, ditambahkan, dikali seperti itu. Inilah yang tadi di diagram transfer tadi saya menyampaikan bahwa akan lebih mudah saat kita mengubah MNA ini dengan menggunakan transformasi Laplace, nanti akan berubah menjadi bentuk aljabar. Nah, di sini kita sudah bermain dengan bentuk aljabar seperti biasa ya, pengurangan, penjumlahan, perkalian. Kita hanya bermain dengan operasi-operasi itu tanpa ada turunan di dalamnya. Ya, hanya variabel-variabel biasa. Itu ya. Oke, selanjutnya tinggal sederhanakan bentuk aljabar ini, nanti diperoleh S kuadrat Y min 6 ini. Ya, di sini kita sederhanakan bentuknya jadinya ini ya. Lalu di sini kita akan dekatkan yang sesama variabel Y besar ya. Di sini semua ada 3 yang memuat variabel Y besar. Di sini kita dekatkan jadi satu ruas. Untuk yang tidak memuat variabel Y besar, di sini kita pindah ruas ke kanan. Ya, jadi peroleh seperti ini. Nah, lalu di sini kita sederhanakan, kita keluarkan dari kurung variabel Y besar ya, menjadi bentuk seperti ini. Ya. Lalu di sini pindah ruas saja, jadinya Y sama dengan ini. Kita ingat kembali ya. Fungsi YS ini adalah transformasi Laplace dari fungsi Y ya. Transformasi Laplace dalam variabel S. Ya, makanya di sini tadi kan YS ya kalau yang di simbol transformasi Laplace. Nah, di sini sudah sesuai untuk persamaannya, fungsinya ini dalam variabel S semua. Ya, sudah tidak memuat variabel T. Karena ini adalah sekali lagi Y besar itu adalah transformasi Laplace dari fungsi atau variabel Y kecil. Oke, nah jadi di sini selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mencari Y kecilnya. Mengapa? Karena di sini kan Y besar itu adalah solusi dari transformasi Laplace. Y besar sama dengan. Nah, sementara yang
ditanyakan tadi itu adalah Y kecil, ya. Makanya di sini kita perlu mengembalikan ke dalam bentuk variabel Y kecil dengan cara mencari inverse transformasi Laplace-nya. Ya, jadi di sini selanjutnya kita cari inverse dari transformasi Laplace YS. Ya, untuk hasil dari inverse-nya ternyata sudah pernah kita pelajari ya di video sebelumnya saat kita berlatih bagaimana menentukan inverse dari transformasi Laplace ya. Ada di contoh 5.7. Contoh 5.7 itu kita mencari inverse dari ini. Coba saya bukakan kembali ya. Ya, yang ini ya. Tentukan inverse transformasi Laplace dari Fs sama dengan ini. Kita sudah pelajari ya. Lalu diperoleh hasilnya ini. Jadi di sini langsung kita tinggal pakai aja ya, tidak perlu kita bahas ulang. Jadi diperoleh inverse dari ini adalah sin 3t plus e pangkat t min e pangkat negatif 2t. Untuk bagaimana caranya, teman-teman bisa buka di video sebelumnya. Ya, jadi tinggal kita tulis atau salin kembali di sini. Nah, jadi inilah solusi dari masalah nilai awal ini 5.2. Hasilnya adalah sin 3t plus e pangkat t min e pangkat 3 negatif 2t. Di sini sudah dalam variabel yt kembali ya. Inverse dari transformasi Laplace Y besar berarti Y kecil T. Lalu di sini variabelnya sudah dalam variabel T semua ya, sudah tidak memuat variabel S lagi. Ya, jadi inilah solusi yang kita cari. Ya, kurang lebih seperti itu contoh penyelesaian MNA dengan menggunakan transformasi Laplace. Nah, untuk selanjutnya kita akan pelajari contoh lagi, akan tetapi beda kasus. Ya, karena ternyata transformasi Laplace itu tidak hanya bisa menyelesaikan bentuk persamaan diferensial satu persamaan seperti ini aja, tapi juga dalam bentuk sistem persamaan diferensial. Jadi persamaannya yang lebih dari satu. Ya, yang namanya sistem berarti bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. 2, 3 persamaan gitu maksudnya ya. Oke, kita langsung lihat ke contoh 5.9. Ya, misal diketahui T sama dengan 0. Saat T sama dengan 0, maka nah ini nilai-nilai awalnya ya. X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dx dt sama dengan 0 dan dy dt sama dengan 0. Nah, lalu ada sistem 5.3 ya. Kita diminta untuk mencari solusi dari persamaan diferensial ini. Ya, kita lihat di sini PD-nya keduanya itu orde 2. Ya, karena turunan tertingginya itu adalah turunan kedua. Ya, untuk penyelesaiannya sebenarnya sama ya dengan yang dalam satu persamaan diferensial tadi. Kita ubah dulu ya dalam bentuk aksen seperti ini, lalu cari transformasi Laplace-nya untuk kedua persamaan ini ya, nanti ketemu ini ya. Di sini kita rubah posisinya aja ya agar sama ya. Di sini untuk X-nya kita taruh di suku pertama, jadi di sini kita pindah di depan gitu aja. Saya rasa nggak ada masalah ya. Ini analog dengan sebelumnya, dicari transformasi Laplace-nya. Ini untuk turunan kedua. Jadinya ini X besar ini adalah transformasi Laplace dari variabel X gitu. Di sini teman-teman jangan terkecoh ya. Jadi untuk X dan Y di sini menjadi variabel terikat.
Sementara yang jadi variabel bebasnya itu T, ya. Jadi X dan Y ini menjadi variabel terikat dari turunan. Ini untuk turunan di dalam persamaan diferensial, lalu variabel bebasnya itu T. Biasanya kan yang jadi variabel bebas kan X gitu ya, dy dx biasanya gitu. Nah, di sini tuh dy dt, dx dt. Jadi yang jadi variabel bebas T, X-nya jadi variabel terikat. Oke. Ini saya rasa tidak perlu saya bahas lagi, caranya analog ya. Tadi gunakan sifat-sifat, transformasi Laplace, nanti ketemu ini ya. Nah, lalu di sini disederhanakan, ini sudah dalam bentuk aljabar, sudah tidak memuat turunan lagi ya, berarti tinggal kita dekatkan yang sama-sama memuat variabel X dan sama-sama yang memuat variabel Y gitu. Oh ya, dan jangan lupa di sini X0-nya disubstitusikan nilainya ya. X aksen 0 ini berarti turunan pertama X berapa untuk nilai T yang saat T-nya sama dengan 0 ya. Dimasukkan nilai-nilai ini ya. Nah, nanti ketemunya untuk bentuk sederhananya tuh ini. S kuadrat X plus 3SY sama dengan 4/S dan min 3S X plus S kuadrat Y sama dengan 0. Nah, bentuk sistem terakhir ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan aturan Cramer. Seperti apa aturan Cramer? Teman-teman bisa buka kembali catatan aljabarnya ya. Nah, di sini kan sebenarnya kan sistem persamaannya ini memuat variabel X dan Y besar yang mau kita cari ya. Jadi kita mau mencari X sama dengan berapa dan Y sama dengan berapa, itu dengan menggunakan aturan Cramer gitu maksudnya. Nah, untuk penggunaan aturan Cramer ya, mungkin saya sajikan secara umum sebentar ya, agar teman-teman mengingat kembali saja, tidak saya bahas secara detail. Ya, misal ada sistem persamaan linear ya seperti ini, lalu kita akan menyelesaikan sistem persamaan tersebut ya. Di sini kita ubah ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu ya, jadinya nanti ketemu ini ya. Ini adalah koefisien-koefisiennya. Lalu di sini adalah variabel-variabelnya. Ya, ada X, misal di sini sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Kalau kita tadi 2 variabel ya, ini contoh untuk yang 3 variabel. Lalu di sini nilai konstantanya B1, B2, B3. Setelah kita merubah dari bentuk sistem persamaan linear ke dalam matriks seperti ini ya. Kita mau mencari apanya dulu, X1 atau X2 atau X3. Nah, misal kita mau mencari X1 dulu, berarti rumusnya seperti ini. Ya. Di sini berarti kita pindah ya. Kita cari determinan dari matriks yang mana matriks A ini kita ubah untuk yang kolom pertama. Jadi kolom konstanta ini B1, B2, B3 kita taruh di sini, jadinya yang jadinya matriks ini gitu. Ya, untuk yang sebelah kanan ini semuanya sama. Lalu per determinannya, determinan dari matriks A. Itu saat kita mau mencari X1. Lalu analog saja untuk X2, berarti kita cari ya determinan dari matriks yang mana matriks dari matriks A ini, karena kita mau mencari X2 ya, berarti yang kita ganti adalah yang kolom kedua ini ya, menjadi B1, B2, B3 seperti ini. Yang ini sama, yang kanan kirinya sama, lalu per determinan matriks A. Kalau yang mau kita cari X3 analog, berarti yang kita ganti kolom ketiga, kita ganti menjadi B1, B2, B3. Untuk yang sebelah kiri semuanya sama per determinan. Tuh ya. Oke, kita lanjut ke sini. Berarti saat kita mau mencari X-nya, berarti kita ganti ya untuk matriksnya. Berarti di sini nanti kita ganti kolom yang ini 4/S
0 ya, 4 per S 0, lalu 3S sama S kuadratnya ini tetap ya, kita cari determinannya, baru per determinan dari ini S kuadrat ya, terus ini 3S min 3S S kuadrat ya, seperti ini, nanti ketemunya ini. Jadi X sama dengan 4 per S kali S kuadrat plus 9 ya. Ini setelah kita cari determinan dari ini pembilang maupun penyebut dari pecahan ini, diperoleh ini. Nah, selanjutnya kita tidak boleh berhenti di sini. Yang kita cari itu X kecil ya. Sekali lagi, X ini X besar, berarti masih dalam bentuk transformasi Laplace karena masih memuat variabel S. Yang kita cari tujuannya itu adalah X kecil ya, dalam fungsi X kecil, variabel atau fungsi X kecil dalam variabel T. Ya, berarti di sini kita perlu cari inverse dari transformasi Laplace X besar ini. Nah, untuk pencariannya analog ya, sudah kita pernah pelajari sebelumnya bagaimana mendapatkan inverse dari transformasi Laplace untuk yang kasusnya pecahan seperti ini. Ini perlu kita pecah dulu ya. Mohon maaf ini ada kesalahan. Ini nanti saya uraikan tersendiri saja. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk oretannya ya. Kita mencari bentuk penjumlahan beberapa pecahan parsial ya. Kita gunakan dekomposisi bentuk aljabar rasional yang dulu sudah pernah kita pelajari ya. Seperti ini karena di sini kuadrat ya, jadi pakainya seperti ini, sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nanti diperoleh jadi ini itu sama dengan bentuk ini. Tidak perlu saya jelaskan lagi ya, ini bisa buat tambahan catatan teman-teman aja. Kita lanjutkan, berarti di sini untuk X-nya itu bisa kita ganti 4 per 9 per S min 4 per 9S per S kuadrat plus 9. Ya, kita kembali di sini. Ini mohon maaf ada kesalahan dalam pengetikan. Jadi di sini teman-teman jangan gunakan ini ya. Tadi teman-teman ikuti yang tadi aja yang sudah saya tampilkan di coretan ya. Lalu di sini tapi hasilnya sudah sesuai ya. X tadi sama dengan 4 per 9 ya, dikali per S min 4 per 9 kali S per S kuadrat plus 9. Nah, dari sini bisa kita kenakan inverse transformasi Laplace pada persamaan tersebut. Jadi di sini kita bisa gunakan sifat linear yang 4 per 9-nya keluar. Ya, lalu inverse transformasi Laplace dari per S dan di sini inverse dari transformasi Laplace S per S kuadrat plus 9 kita cari dengan menggunakan tabel. Oke, untuk tabelnya kita buka kembali. Ya, di sini karena yang kita cari adalah inverse transformasi Laplace, berarti dari kanan ke kiri ya. Tadi itu per S. Ya, berarti inverse transformasi Laplace dari per S itu adalah A, berarti 1. Itu ya. Lalu inverse transformasi Laplace dari S per S kuadrat plus 9, berarti kita gunakan ini. Dengan B-nya, berarti karena di sini 9, berarti B-nya 3. Jadi cos 3T. Itu ya. Kita udah dapat inverse-nya, kita kembali lagi ke contoh. Ya, di sini jadi 4 per 9 dikali 1. Terus dikurangi 4 per 9 kali cos 3T. Jadinya X sama dengan ini. Nah, ini adalah solusi untuk X-nya. Berarti tinggal kita cari solusi untuk yang Y. Caranya sama. Berarti kita kembali ke aturan Cramer tadi. Kita cari Y besarnya dulu ya. Caranya analog. Berarti di sini pada aturan Cramer-nya yang ini ya. Berarti karena kita mau mencari Y-nya ini, berarti untuk 3S dan S kuadratnya ini kita ganti 4 per S dan 0. Ya, di sini kita ganti 4 per S 0 ya. Untuk yang sebelah kiri ini sama koefisien X ya.
tidak kita rubah, lalu kita cari determinannya. Lalu untuk yang ini determinan dari matriks ini. Ya, ambil koefisiennya, dicari determinannya. Ini lalu diperoleh ini. Oke, dan selanjutnya karena sudah diperoleh persamaan Y besar dalam variabel S, ini sudah solusi dari transformasi Laplace, berarti kita bisa ubah solusi transformasi Laplace ini menjadi solusi untuk masalah sistem persamaan diferensial kita. Kita kembalikan ke dalam variabel kecil dan dalam variabel fungsi dalam variabel T. Ya, caranya juga analog sama dengan sebelumnya, ya. Ini untuk coretannya, maaf ini juga ada salah lagi, saya tunjukkan coretannya ya, yang sesuai. Ya, pakainya yang seperti ini ya, dipecah ya, analog. Di sini karena dua-duanya merupakan kuadrat ya untuk faktornya. Jadi di sini seperti ini bentuknya. Ya, disamakan penyebutnya, lalu disamakan pembilangnya ya, karena penyebutnya udah sama, berarti di sini ini sama pembilangnya, berarti A plus C ini 0, B plus D ini 0, 9A nya 0, dan 9B nya sama dengan 12. Nanti kita peroleh nilai A, B, C, dan D nya. Nah, dari sini diperoleh ternyata 12 per S kuadrat kali S kuadrat plus 9 ini sama dengan ini. Nah, kalau sudah terpecah ya, bentuk pecahannya ini menjadi penjumlahan beberapa pecahan parsial gitu, tinggal kita cari inverse-nya gitu. Kita kembali lagi ke contoh ya. Ya, ini hasilnya ya, 4/3 per S kuadrat min 4/3 kali 1 per S kuadrat plus 9. Sekali lagi di sini teman-teman jangan gunakan yang atas ini ya. Teman-teman gunakan coretannya yang tadi saya tampilkan. Diperoleh ini ya, yang bentuk ini ya, lalu karena sudah kita peroleh Y besar sama dengan ini ya, ini merupakan solusi dalam bentuk transformasi Laplace maksudnya. Berarti selanjutnya kita ubah solusi ini yang semula dalam bentuk transformasi Laplace, kita kembalikan ke dalam variabel Y kecil dan fungsi dalam variabel T ya. Berarti tinggal kita cari inverse-nya. Oke, untuk mendapatkan inverse-nya ya seperti biasa dengan menggunakan sifat linier ya. Ini kita pisah jadinya seperti ini. Lalu dari sini kita bisa gunakan tabel ya. Inverse dari ini adalah T ya. Teman-teman bisa buka kembali tabelnya. Lalu yang ini itu ternyata berdasarkan tabel ini adalah sin 3T per 3. Oke, dari sini setelah itu kita sederhanakan, jadinya Y sama dengan 4/3 dikali T min 1/3 sin 3T. Oke, dari sini berarti solusi dari sistem persamaan diferensial 5.3 adalah ini ya, XT tadi yang sudah kita dapatkan di awal, lalu YT sama dengan ini yang barusan kita dapat. Itu. Jadi solusinya juga dalam bentuk sistem, maksudnya dua persamaan ya, karena di dalam sistem ya, di dalam soal permasalahannya itu sistemnya itu memuat dua variabel terikat dengan satu variabel bebas. Dua variabel terikatnya yaitu X dan Y, lalu variabel bebasnya T. Ya, jadi nanti ini ngikutin aja. Misal di dalam sistem persamaan diferensialnya itu soalnya itu memuat 3 variabel, misal ada Z, berarti nanti di sini tinggal teman-teman cari satu variabel lagi yaitu ZT gitu ya. Caranya analog sama. Seperti itu teman-teman.
untuk aplikasi transformasi Laplace dalam menentukan solusi baik MNA, masalah nilai awal, maupun sistem, ya, sistem persamaan diferensial. Itu ada masing-masing, ada untuk masing-masing metode ya, dengan menggunakan cara yang manapun ada kelemahan dan ada kelebihan gitu ya. Kalau untuk transformasi Laplace ini berarti untuk kelebihannya yang bisa kita simpulkan, kita tidak perlu menentukan klasifikasi persamaan diferensialnya dulu ya, karena dengan untuk bentuk apapun persamaan diferensialnya bisa kita selesaikan dengan menggunakan transformasi Laplace ya, mau orde tinggi maupun orde 1. Memang kalau memang orde 1 jika memang sederhana ya, akan lebih enak kalau kita menggunakan yang sebelumnya, ada rumus cepatnya juga kan yang orde 1 gitu. Ada kalanya memang lebih enak menggunakan yang langsung orde 1 yang sebelumnya sudah kita pelajari. Tapi untuk yang dalam bentuk kompleks ya, yang orde tinggi seperti yang kita pelajari ini ya, untuk orde 2, orde 3 dan seterusnya, transformasi Laplace ini enak kita gunakan ya, lebih sederhana bentuknya karena kita merubah dulu dari bentuk persamaan diferensial ke dalam bentuk aljabar gitu. Untuk kelemahannya yaitu teman-teman kalau misal tidak memahami sifat-sifat transformasi Laplace maupun tidak memahami yang tabel tadi ya, yang tabel untuk fungsi-fungsi transformasi Laplace yang sering digunakan, nah itu juga akan kesusahan nanti kalau teman-teman harus mencari secara manual transformasi Laplace-nya dengan menggunakan definisi, berarti harus mengintegralkan dulu dan sebagainya, itu juga cukup panjang. Itu ya, terserah teman-teman mau menggunakan metode yang mana yang dirasa menurut teman-teman enak untuk menggunakannya, lebih nyaman untuk teman-teman pakai gitu ya. Ya, demikian berarti saya rasa cukup untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat, sering-sering latihan ya untuk lebih bisa memahami lagi apa yang sedang kita pelajari. Demikian, saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.